Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusyatun dengan NIM 222011. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Audit Laporan Keuangan Historis dan Laporan Auditor Independen. Langsung saja ke materinya. Pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam materi ada hubungan antara akuntansi dan pengauditan, manfaat dan keterbatasan audit, hubungan auditor dengan manajemen, standar audit, menyusun laporan auditor dan 9 elemen laporan, jenis-jenis modifikasi atas opini dalam laporan auditor. Latar belakang pengauditan. 1. Hubungan antara akuntansi dengan pengauditan. 2. Asumsi yang mendasari pengauditan. Yang ketiga, kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kebutuhan dan akan pengauditan. Yang keempat, manfaat serta keterbatasan pengauditan. Hubungan akuntansi dengan pengauditan. Definisi pengauditan yang telah dikemukakan bahwa dalam berbagai macam audit yang bisa dilakukan para auditor, tidak selalu terdapat hubungan antara pengauditan dengan akuntansi. Sebagian besar audit, lebih-lebih dalam auditor laporan keuangan, terdapat hubungan yang erat dan banyak melibatkan data akuntansi. Asumsi yang mendasari pengauditan. Pengauditan didasarkan pada asumsi bahwa data laporan keuangan bisa diverifikasikan. Data bisa diverifikasikan apabila dua orang atau lebih yang memiliki kualifikasi tertentu, masing-masing melakukan pemeriksaan secara independen atas data tertentu, dan hasil dari pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan yang sama tentang data yang diperiksanya. Mengapa sih pengauditan diperlukan? Audit suatu perusahaan jadi kegiatan penting yang harus dilakukan berkala. Proses audit dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan yang berfungsi sebagai sumber informasi terbaik kondisi perusahaan terkini. Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam upaya memenuhi akuntabilitas yang dituntut para stakeholder atau pihak berkepentingan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kebutuhan akan pengauditan. Yang pertama, informasi dibuat oleh pihak lain. Yang kedua, bias dan motivasi pembuatan informasi. Yang ketiga, volume data. Yang keempat, kerumitan transaksi. Dan yang kelima, cara mengurangi risiko informasi. Manfaat ekonomis suatu audit. Akses ke pasar modal. Pasar modal mewajibkan perusahaan publik untuk diaudit laporan keuangannya agar bisa didaftar dan bisa menjual sahamnya di pasar modal. Yang kedua, biaya modal menjadi sangat rendah. Audit dapat menurunkan risiko informasi. Biasanya, kreditor bersedia untuk menetapkan bunga yang lebih rendah. 3. Pencegah terjadinya kekeliruan dan kecurangan. Karyawan cenderung untuk lebih berhati-hati agar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan aset perusahaan. Yang keempat, perbaikan dalam pengendalian dan operasional. Auditor independen seringkali dapat memberi saran untuk memperbaiki pengendalian dan mencapai efisiensi operasi yang lebih besar dalam organisasi klien. Keterbatasan audit. Audit mempunyai keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan akan biaya. Yang kedua, waktu yang terbatas. Yang ketiga, bukti tidak konklusif. Pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor. Ada pihak manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, auditor internal, kemudian pemegang saham. Standar audit. Standar audit adalah pedoman umum untuk membantu para auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka dalam pengauditan laporan keuangan historis. Standar tersebut mencakup tentang persyaratan kompetensi dan independensi pelaporan dan bukti. Kemudian laporan audit. Laporan audit sangat penting dalam penugasan audit dan asuransi karena laporan mengomunikasikan temuan auditor. Laporan auditor adalah tahapan terakhir dari keseluruhan proses audit.
Bagian-bagian dalam laporan auditor. Yang pertama ada judul laporan, yang kedua pihak yang dituju, yang ketiga paragraf pendahulu, yang keempat tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang kelima tanggung jawab auditor, yang keenam opini auditor, yang ketujuh tanggung jawab pelaporan lainnya, yang kedelapan tanda tangan auditor tanggal laporan audit. Modifikasi terhadap opini auditor. Auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor ketika laporan auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan. Tipe modifikasi terhadap opini auditor. Yang pertama ada opini wajar dengan pengecualian, yang kedua opini tidak wajar, yang ketiga ada opini tidak menyatakan pendapat. Opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian kepada auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua, opini tidak wajar merupakan pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Yang ketiga, opini tidak menyatakan pendapat. Auditor harus tidak menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mendasari opini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat menambah ilmu teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.